Seorang wanita muda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan dengan luka senjata tajam pada bagian dada. Jasad korban ditemukan di tengah jalan di dalam sebuah gang. Diduga wanita muda tersebut korban pembunuhan. Warga kampung Tegal Gede, Desa Mekar Mukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita muda di tengah jalan Gang Kipelo. Saat ditemukan, jasad bersimbah darah dengan luka sabetan senjata tajam di dadanya. Korban yang berinisial IN, 21 tahun ini diketahui asal Kebumen, Jawa Tengah. Diduga tewas setelah dianiaya oleh 2 orang tak dikenal saat hendak berangkat kerja. Belum diketahui motif pembunuhan wanita muda tersebut. Tolong saya dibacok terus saya belum apa-apa terus keluar cuma damping doang sini udah berdiri masih udah duduk terus yang lepak terus pacarnya datang aduh yang gitu dia udah ngegeletak itu ya saya ke situ ya masih berdiri masih duduk gini cuman ya aduh itu tolong saya dibacok pakai celurit dia bilang gitu. Itu berapa orang yang ngebacok katanya, Pak? Ya katanya tuh yang itu tuh kata ini orang 2 pakai motor. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan saksi. Kita lihat kondisi TKP-nya, kita lihat relevansi dengan skenario motif kejadian perkara maupun motif pelaku. Kemudian dari data TKP, ya korban seorang perempuan teridentifikasi atas nama Iska Nurrohmah, warga dari Kebumen. Kemudian informasinya yang bersangkutan bekerja sekitar 3 bulan di Bekasi. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Kini kasus tewasnya korban ditangani petugas kepolisian Polsek Cikarang dan Polsek Metro Bekasi. Seorang warga di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat menemukan jasad yang sudah menjadi kerangka di sebuah pemakaman umum. Jasad ditemukan saat warga sedang membersihkan makam keluarganya. Belum dapat diketahui apa jenis kelamin korban. Seorang warga di Bukit Tinggi, Sumatera Barat bernama Romi menemukan jasad yang sudah menjadi kerangka di sebuah pemakaman umum di depan Masjid Al-Wusa, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi. Jasad ditemukan Romi saat ia membersihkan semak di sekitar makam kerabatnya. Temuannya ini langsung dilaporkan ke polisi. Dari hasil olah TKP, kerangka badan ini memakai celana dan baju laki-laki. Sementara di sekitar jasad juga ditemukan sendal wanita dan tas selempang pria berisi dompet wanita. Nah ini masih dalam penyelidikan kita, karena kita belum bisa tahu Mas Dian, karena kalau secara sendal kayak perempuan, tapi kalau nengok baju kayak laki-laki. Sementara usai olah TKP untuk proses penyelidikan lebih lanjut, polisi membawa jenazah korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi juga meminta warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya agar melapor ke polisi terdekat. Pembubaran tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kejar-kejaran polisi dengan para pelaku tawuran. Seorang wanita yang disandra salah satu kelompok dievakuasi polisi. Polisi langsung menyisir hingga terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku tawuran yang kabur di Jalan Sabutung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat akan ditangkap polisi. Saat mencari para pelaku, polisi menemukan seorang wanita di rumah seorang warga dalam kondisi syok dan menangis. Wanita ini sempat ditolong warga setelah disandra oleh salah satu kelompok yang bertikai. Wanita ini mengaku dihadang saat melintas Jalan Sabutung Baru bersama suaminya. Sang suami dikeroyok dan berhasil kabur, sementara wanita ini disandra sekelompok pemuda. Tiba-tiba baku serang dari sana dari sini. Antara orang mana dengan orang mana?
Orang sini gambarnya sama, nggak tahu yang berlawannya, itu orang di luar katanya, orang Kandek Layang. Dia menyerang pakai apa? Ada bambu, ada parang. Kok parang? Berapa orang kira-kira? Nggak tahu banyak. Tawuran terjadi karena sang suami berusaha membebaskan istrinya yang disandra. Tawuran pun dibubarkan oleh tim Thunder Samapta Polda Sulsel yang berpatroli. Itu untuk perempuan tersebut, dia sementara melintas dengan suaminya, tiba-tiba suaminya dikeroyok oleh sekelompok pemuda yang tak dikenal, sehingga sang suami memanggil teman-temannya untuk melakukan balasan. Di lokasi tawuran, polisi juga menemukan anak panah dan pelontarnya. Kawasan Jalan Sabutung kerap menjadi lokasi tawuran yang dipicu oleh masalah pribadi. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, pemirsa tersinggung karena ditatap sejumlah pengunjung minimarket. Seorang remaja di bawah umur melakukan penyerangan. Aksinya pun terekam kamera pengawas. Pengunjung minimarket di Jalan Lawata, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dikejutkan dengan penyerangan seorang remaja bersenjata tajam dan terekam CCTV. Sontak para pengunjung berhamburan keluar menyelamatkan diri. Bahkan pelaku secara brutal mengejar dan menyerang pengunjung dengan senjata tajam. Berkat rekaman ini, pelaku yang masih di bawah umur berhasil dibekuk. Motif pelaku menyerang karena tersinggung ketika ditatap oleh pengunjung lainnya. Hingga pelaku masuk ke dalam mengejar para pengunjung. Si pelaku ini tersinggung ketika ditatap oleh pengunjung yang Indomaret, sehingga dia masuk ke dalam mengejar para pengunjung dan membabi buta dan memecahkan kaca mobil pada si korban. Polisi turut mengamankan 11 senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menyerang. Pelaku pun terancam hukuman penjara. Seorang remaja di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan kawanan orang tak dikenal. Korban terluka sabetan senjata tajam pada bagian tangan. Pelaku diduga merupakan kawanan geng motor. Unit Reskrim Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan mendatangi lokasi penganiayaan yang dialami AG remaja 16 tahun. Polisi yang telah mendapatkan keterangan sejumlah saksi dan bukti-bukti di lapangan membawa keluarga korban untuk membuat laporan ke kepolisian. Sementara korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Bunda Palembang guna penanganan medis akibat luka sabetan senjata tajam yang dialaminya. Aksi penganiayaan bermula saat korban bersama temannya hendak pulang usai menonton perlombaan basket di kawasan Jakabaring tiba-tiba diserang. 3 pelaku langsung menganiaya korban secara brutal sementara teman korban berhasil kabur. Pas aku keluar sama si korban, keluar dari sini, terus pas nak belok, itu ada wong lari dari seberang, bawa celurit sama parang. Pas nak belok, ada motor lah nyampak di depannya. Jadi kami ikut menunggu, udah acak lagi, nak tegak tu kan. Pas kami lari, yang wong tempat bawa celurit tadi ngejar si Agung. Saksi korban yang melapor tentang penganiayaan, kami akan bekerja secara profesional dan prosedural. Tentunya nanti penyidik kami akan melakukan secara intensif pemeriksaan yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan ini ada terkait masalah dendam? Karena disinyalir dari perbuatan pelaku itu mengakibatkan luka bacok di sebelah kanan. Polisi telah menerima laporan pihak korban dan tengah memburu pelaku penganiayaan. 5 pelaku penyerangan sebuah tempat rental game ditangkap tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara usai 2 bulan buron. Penyerangan terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Aksi sekelompok pemuda menyerang pengunjung rental game di Jalan Syekh Yusuf, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terekam kamera pengawas. Kawanan remaja merangsek masuk mengejar remaja lain yang tengah asik bermain game dan menyerang menggunakan senjata tajam. Usai 2 bulan buron, tim Buser 77 Satreskrim Polres Kendari menangkap 5 pelaku. 2 diantaranya masih di bawah umur. Dari tangan pelaku, polisi menyita beragam senjata tajam yang digunakan saat aksi. Balas dendam lantaran rekannya telah dianiaya diketahui menjadi motif para pelaku.
awalnya para tersangka ini berkumpul dan minum di seputaran Wawa. Kemudian mereka mobile bersama-sama untuk menyisir pelaku penganiayaan yang sebelumnya terjadi. Ya, katanya ada temannya yang dianiaya. Kemudian mereka secara bersama-sama menyisir di seputaran kota Kendari. Pada saat di TKP, mereka melihat orang yang duduk-duduk di PlayStation tersebut dan secara spontan mereka langsung membabi buta melakukan pengerusakan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku mendekam di sel tahanan Polresta Kendari dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Seorang warga desa Bongas Kulon, Majalengka, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan dengan senjata tajam sekelompok pemuda. Korban menderita luka parah hingga tangannya putus. Polisi tetapkan 2 pelaku utama menjadi tersangka. Petugas kepolisian Resor Majalengka, Jawa Barat telah menetapkan 2 dari 6 pelaku sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Kemal dan Darus di Desa Bongas Kulon, Kecamatan Sumberjaya. 2 pelaku utama yakni YS 22 tahun dan AS 23 tahun diperiksa berikut barang bukti senjata tajam jenis celurit dan bendera geng motor. Diketahui aksi penganiayaan dilatar belakangi dendam lama antara kelompok geng motor. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polres Majalengka dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Kejadian ini didasari atau dengan motif adanya dendam dari pelaku geng motor Monreker. Berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan oleh pelaku, kita dapatkan pada saat itu 6 orang. Kemudian kita laksanakan rekonstruksi dan akhirnya kita memutuskan atau menetapkan ada 2 orang tersangka pelaku pelaksanaan pelaku pengeroyokan. Sebelumnya peristiwa penganiayaan terjadi di Jalan S. Parman, Desa Bongas Wetan, Kecamatan Sumberjaya, Majalengka. Korban Kemal dan Darul yang sedang berkendara motor tiba-tiba dihampiri 8 pemuda yang membawa senjata tajam. Naas korban terjatuh dan dianiaya para pelaku hingga salah satu tangan korban putus.